Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanggapi sebuah video dari seseorang yang dimana sudah beberapa kali saya tonton videonya, dan kelihatannya orang ini bukan orang Kristen, karena bagaimana dia mengajarkan ajaran yang bertentangan dari firman Tuhan. Kalaupun dia mengaku Kristen, saya percaya dia dari kelompok pengajaran yang sesat. Dan kali ini dia membahas tentang kitab kehidupan, ya, seolah-olah dia mau menyerang, ya, bahwa untuk apa kita percaya kepada Tuhan Yesus, untuk apa kita punya iman kalau memang nanti kita tidak tertulis namanya di kitab kehidupan. Jadi dia mau mempertanyakan, ya, tentang firman Tuhan, ya, yang tertulis di kitab Wahyu pasal 13 ayat 8 mengenai kitab kehidupan. Dan kita lihat dulu videonya, dan setelah itu kita akan tanggapi berdasarkan ajaran firman Tuhan. Mari kita saksikan bersama dulu apa yang disampaikan oleh orang ini dalam video di TikTok, ya. Halo, Anda boleh baca Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Saya minta konfirmasi dari pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, soal Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8 ini. Sebab bagi saya Wahyu pasal 13 sampai 8 ini, sampai saat ini saya tidak mendapatkan ujung dan penjelasan yang tepat dengan Wahyu pasal 13 ayat 8. Ataukah mungkin Lai itu salah mencetaknya? Jadi pertanyaan bagi saya. Sebab Wahyu pasal 13 ayat 8, orang-orang yang akan dihukum, orang-orang yang akan binasa ialah orang-orang yang tidak tertulis namanya sejak dunia dijadikan. Bayangkan, berarti sekuat apapun kita mau setia, sekuat apapun kita mau taat kepada Tuhan kita, tapi ternyata kalau nama kita sebelum dunia dijadikan sudah tertulis bahwa kita akan dihukum, kita akan dihukum. Jadi istilahnya percuma kita mau setia. Makanya saya minta penjelasan, mohon petunjuk dari yang mungkin berkompeten dengan ini. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang mungkin bilang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang mungkin punya gelar akademis yang sangat tinggi sekali. Tolong jelaskan Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8 ini, sehingga banyak orang tidak merasa wah percuma kita iring Tuhan, percuma kita setia kepada Tuhan. Toh mungkin nama saya, mungkin nama saudara yang tidak tercatat sebelum dunia dijadikan dan akan dihukum pada akhirnya. Oke, kita sudah melihat videonya, jadi jelas dia mau bertanya tentang Wahyu pasal 13 ayat 8, tetapi sebenarnya ini hanyalah sebuah cara dia untuk menyerang, ya, Alkitab. Tadi dia seperti meragukan juga Alkitab, atau dia menyerang, ya, tentang iman orang Kristen, ya, seolah-olah percuma percaya kepada Tuhan Yesus ataupun setia kalau nama kita yang dahulu sebelum dunia diciptakan tidak tertulis di kitab kehidupan. Nah, jadi orang ini saya sudah lihat videonya, ya, ada videonya yang lain, ya, dia banyak menyerang tentang kekristenan. Nah, tetapi saya katakan orang ini tidak mengenal kebenaran, ya, tidak mengerti, ya, apa ajaran firman Tuhan. Lalu apa yang dibahasnya di kitab Wahyu pasal 13 ayat 8 ini? Di sini firman Tuhan berkata, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, di sini poin yang mau disorot yaitu setiap orang yang tidak tertulis, ya, namanya sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan, ya, dari anak domba yang telah disembelih. Nah, kalau kita melihat kitab kehidupan ini kadang disebut sebagai kitab anak domba, dan ini ditulis misalnya di kitab, ya, Filipi pasal 4 ayat 3. Nah, kalau kita membaca Filipi pasal 4 ayat 3, apa yang dikatakan di situ oleh firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 3,
Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, kita melihat bagaimana ya Paulus dan juga orang-orang yang melayani Tuhan Yesus, yang mengabarkan Injil Tuhan Yesus, yang percaya sungguh-sungguh kepada Injil Tuhan Yesus. Di sini dikatakan ya namanya sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Sudah tertulis ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya mereka ya sudah tertulis namanya di kitab kehidupan. Lalu kalau kita membaca lagi misalnya di kitab Wahyu pasal 3 ayat 5, Wahyu pasal 3 ayat yang kelima, di sini firman Tuhan mengatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, barang siapa yang menang, tentunya orang-orang yang telah ditebus, yang telah mengalahkan kuasa dosa. Dengan cara apa? Dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengaku namanya di depan Bapa dan para malaikatnya. Artinya orang ini akan selamat, akan memperoleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Nah, lalu kalau kita melihat bagaimana caranya agar kita bisa tercantum nama kita di kitab kehidupan. Nah, itu jelas sekali kalau kita membaca di Lukas pasal 12 Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Di sini Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." Jadi di kitab Wahyu tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengaku nama orang tersebut di depan Bapa dan para malaikat. Artinya orang ini selamat. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan kalau orang mengakui dia, bersaksi, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, maka dikatakan Tuhan Yesus akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Dia tidak akan disangkal, dia tidak akan binasa, tetapi dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu lebih jelas lagi kalau kita membaca di kitab Yohanes pasal 6 ayat 40. Apa kata Tuhan Yesus di situ? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal, tidak akan binasa lagi karena dosa. Dosanya telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Lalu kalau kita membaca lagi Markus pasal 16 ayat 16, apa kata Tuhan Yesus di sini? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita sudah tahu bahwa kitab kehidupan atau kitab anak domba itu adalah kitab di mana tercantum nama-nama orang-orang yang akan memperoleh hidup yang kekal atau surga. Dan siapa saja, yaitu orang-orang yang mengakui Tuhan Yesus, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah penebus dosa-dosa, maka dia akan beroleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Nah, lalu orang tadi mempertanyakan, ini kan dikatakan di kitab Wahyu pasal 13 ayat 5, itu sebelum dunia diciptakan. Nah, kalau kita baru percaya, kita kan baru hidup. Artinya kalau Tuhan sudah tentukan sebelumnya, kalaupun kita percaya sekarang ini, maka tidak akan bisa tercantum nama kita di kitab kehidupan, karena itu ditentukan sebelum dunia diciptakan.
Artinya sudah ada nama-nama orangnya dan siapa yang masuk, siapa yang tidak. Apakah itu bertentangan? Jawabannya tidak. Saudara-saudara, orang yang pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, itulah memang orang-orang yang telah dipilih, ditentukan sebelum dunia diciptakan. Sekali lagi, orang-orang yang akhirnya datang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan perkataan firman Tuhan ini, sehingga mereka selamat, ya, itulah orang-orang yang memang sudah tercantum namanya di kitab kehidupan. Karena tidak mungkin dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak dipilih sebelumnya, kalau dia tidak ditentukan oleh Tuhan Allah untuk menerima anugerah keselamatan. Dari mana kita tahu bahwa kita dipilih sebelum dunia diciptakan? Lihat Efesus pasal, ya, Efesus pasal pertama ayatnya yang keempat. Ya. Di sini dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Lihat ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi kita tidak bisa, ya, percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak ditentukan, dipilih sebelumnya untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Jadi kita ini, ya, telah ditentukan, dipilih atau sudah tercantum namanya di kitab kehidupan, ya, sebelum di dunia diciptakan. Dan waktu kita lahir ke dalam dunia, kalau memang kita sudah ditentukan, kita akan merespon panggilan Tuhan itu, panggilan keselamatan itu sesuai dengan waktu Tuhan, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Tak ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan kalau dia tidak dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau dia tidak akhirnya menolak Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus, dia tidak percaya Tuhan Yesus, maka memang dia tidak, ya, tercantum namanya di kitab kehidupan sebelumnya. Dia tidak dipilih sebelumnya. Ya, lalu kita bertanya, lalu bagaimana kalau ada orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Apakah dia bisa, ya, meninggalkan Tuhan? Apakah dia bisa hilang keselamatannya? Apakah dia tidak bisa nantinya tidak setia dan akhirnya meninggalkan Tuhan dan namanya terhapus di dalam kitab kehidupan? Jawabannya tidak. Ya, kalau orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh, ya, diselamatkan, dia tidak akan gagal keselamatannya. Ya, kenapa? Lihat Yohanes pasal 10, ya, ayatnya yang ke-28. Ya, di sini dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jelas sekali, Tuhan Yesus yang memegang keselamatan kita. Dia pilih kita, sehingga nama kita tercantum di kitab kehidupan. Waktu kita lahir, kita meresponi panggilan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga setia memelihara iman kita, sehingga kita tidak akan, ya, binasa. Ya, keselamatan kita tidak akan gagal. Ya, karena kita adalah orang-orang Kristen yang sejati. Ya, Tuhan akan tetap memelihara iman kita sampai tergenapi keselamatan kita itu. Nah, jadi mengenai kitab Wahyu pasal 13, ya, ayatnya yang ke-8 tadi, ya, yang dipertanyakan oleh orang itu, ya, seolah-olah dia bertanya, padahal itu seolah-olah dia, tapi sebenarnya dia mau menyerang, ya, kekristenan, ya, seolah-olah bukan iman, ataupun percuma kita datang kepada Tuhan Yesus pun setia, kalau itu sudah ditentukan sebelumnya, maka itu tidak ada gunanya. Nah, dia tidak mengerti kebenaran. Ya, kalau dia memang sudah ditentukan untuk percaya, maka dia akan pada akhirnya untuk percaya, akhirnya dia percaya dan dia akan tetap, ya, selamat, tidak akan hilang keselamatannya. Ya. Nah, jadi orang-orang yang percaya seperti kita sekarang itu adalah orang-orang yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Makanya di sini dikatakan, ya, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, itu, ya, orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang menyembah si jahat, ya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi mereka ini tidak, ya, selamat, tidak tertulis, ya, namanya sejak dunia diciptakan, sebelum dunia diciptakan. Ya, makanya pada akhirnya mereka menyembah si jahat. Tapi kalau dia sudah tertulis namanya, maka pada akhirnya dia akan percaya Tuhan
Yesus Kristus. Nah, sekiranya firman Tuhan ini bisa kita mengerti dan kita bisa tetap setia di dalam kebenaran, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.